Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin sharing lagi mengenai desain dan analisis algoritma. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma backtrack ya. Nah, jadi kalau kemarin kita udah membahas tentang branch and bound ya, di mana branch and bound itu adalah diambil dari BFS. Nah, kalau backtrack ini diambil dari DFS ya. Jadi ini adalah algoritma yang dipakai untuk improvisasi dari algoritma DFS ya, backtrack. Jadi DFS ini nanti akan membuat suatu ruang solusi, mencari suatu solusi yang dibentuk dari pohon DFS. Namun nanti akan ada perbaikan dari sisi langkah ya. Kalau branch and bound kemarin, apabila langkah itu ternyata disebut sebagai langkah mati, maka langkah tersebut tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, itu juga berlaku sama untuk backtrack nantinya ya. Jadi nanti akan ada pemangkasan simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Jadi kalau DFS itu kan semua simpul ditelusuri ya, mulai dari atas ke bawah ya, ke dalam dulu, nanti ke atas lagi, ke bawah lagi, ya ke atas lagi, ke bawah lagi dan seterusnya. Nah, kalau backtrack nanti simpul-simpul yang misalnya tidak mengarah ke solusi nih ya, dengan suatu perhitungan yang ada, maka simpul tersebut akan dipotong gitu ya. Dan tidak perlu ditelusuri lagi simpul tersebut ke arah dalamnya, kedalamannya gitu ya. Jadi dengan algoritma backtrack ini akan mempersingkat waktu pencarian solusi dibandingkan dengan DFS biasa. Nah, ini runut balik atau backtrack ini diperkenalkan oleh D.H. Lehmer pada tahun 1950 ya. Kemudian R.J. Walker, Golom, dan Baumet itu menyanyikan uraian umum tentang runut balik, di mana uraian umum itu disajikan dalam suatu bentuk-bentuk umum dari algoritma. Nah, biasanya aplikasi yang sering dipakai ya untuk algoritma backtrack kebanyakan untuk aplikasi-aplikasi seperti video game ya. Misalnya permainan tic-tac-toe gitu ya, atau biasa kita pakai contoh puzzle and puzzle gitu ya. Terus catur, labirin, dan biasanya penyelesaian-penyelesaian lain dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau teman-teman ingat pengaplikasiannya dalam dunia nyata yang zaman modern itu adalah mesin penghisap debu atau pel otomatis gitu ya, yang bentuknya bulat gitu ya, yang ceper di bawah biasanya suka jalan sendiri. Nah, itu adalah alat yang mengimplementasikan algoritma backtrack. Jadi secara umum prinsip dari penghisap debu itu dia akan berjalan ya secara bukan random juga ya, dia bisa jalan ke depan, kiri, kanan, atau mundur gitu ya. Kemudian dia akan menelusuri setiap inch dari setiap meter dari ruangan ya. Jadi dia tidak melihat di situ ada debu atau tidak ya, tapi dia akan menelusuri semua ruangan yang ada. Jadi kalau ruangan saya berbentuk jajar genjang atau berbentuk kotak ya, atau berbentuk segitiga, maka si robot yang menyapu atau mengepel lantai itu dia akan menelusuri semua lantai itu ya. Jadi dia akan berjalan ke depan, ke kiri, ke kanan, atau mundur. Nah, batasannya adalah tembok gitu ya. Jadi kalau ada tembok dia akan memutar arah, dan dia akan mengingat arah mana atau posisi mana yang dia pernah datangi. Ya, artinya dia tidak akan mendatangi suatu tempat sebanyak lebih dari satu kali gitu ya. Jadi sehingga ketika robot itu kan pertama kali pasti akan menelusuri ruangan kita dulu ya. Nah, setelah ruangan kita ditelusuri, maka dia akan membuat suatu pola untuk menelusuri ruangan tersebut gitu ya. Nah, pola itu pasti akan berubah dengan adanya objek-objek lain ya di sekitar ruangan tadi. Misalnya ada sofa di tengah, atau ternyata ada hewan peliharaan, dia akan mencari jalan untuk gimana caranya agar seluruh ruangan itu tetap ditelusuri sama dia. Yang pasti dengan area-area yang dia bisa jangkau gitu ya.
Ya kalau kita pakai sofa yang tingginya ternyata yang tinggi dari kaki sofanya itu lebih tinggi dari si robot, itu robot pasti akan melewati sofa ya. Apabila tinggi kaki sofa itu kurang dari robot, ya tentu robot akan menganggap sofa itu adalah suatu halangan ya, di mana dia tidak akan bisa maju dan dia akan memilih jalur yang terbaik untuk menelusuri seluruh ruangan itu lagi. Nah, itu adalah implementasi dari backtrack ya, algoritma backtrack. Nah, biasanya kalau kita ngomongin backtrack, apa saja sih properti-properti atau yang harus kita ketahui ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan backtrack. Yang pertama, eh, yang pasti backtrack itu ada solusi gitu ya. Jadi solusi algoritma backtrack itu biasanya kita nyatakan sebagai suatu bilangan vektor ya, dengan n tuple di mana anggotanya adalah x1, x2 sampai x ke n, dan semua itu adalah merupakan suatu solusi. Bisa saja solusi itu lebih dari satu gitu ya. Ya bisa jadi solusinya lebih dari satu sehingga nilai X yang akan menjadi solusi pun juga akan lebih dari satu. Kemudian ada fungsi pembangkit. Ya, fungsi pembangkit ini adalah fungsi yang nantinya kita akan bangkitkan untuk melihat suatu fungsi ini, suatu langkah itu nanti akan merupakan suatu solusi atau bukan gitu ya. Jadi dari nilai X yang merupakan suatu solusi tadi, kita akan telusuri mana yang merupakan suatu solusi global optimum ya kalau masih ingat ya. Nah, kemudian ada fungsi pembatas. Di mana fungsi pembatas ini sama seperti algoritma branch and bound, ya ada fungsi-fungsi yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada batasnya gitu ya. Biasanya dinyatakan sebagai B ya, di mana dia ada X1 sampai X ke K, dan B akan bernilai ke true jika X1 sampai dengan X ke K itu mengarah ke solusi. Nah, jadi kalau true, maka kita akan selalu membangkitkan nilai X-nya, tapi kalau false, maka sisa X yang tadinya berada di jalur ya, di jalur telusur dari DFS itu akan dibuang, jadi tidak perlu ditelusuri lagi gitu ya. Jadi ada fungsi pembatasnya sama dengan BFS kemarin. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan pruning, tadi pemotongan jalur ya terhadap algoritma atau terhadap penelusuran dari algoritma backtrack. Nah, bagaimana kita mengorganisasikan solusinya? Jadi ketika kita akan mengorganisasikan solusinya, jadi ada beberapa solusi ya dari X1 sampai X ke N tadi, maka kita sebut itu adalah ruang solusi atau solution space ya. Nah, jika X ke Y adalah solusi, maka X1, X2, S3 dan S ke N itu bisa disebut sebagai ruang solusi. Jadi dari sekumpulan X1 sampai X ke N mana saja yang merupakan solusi ya. Nah, maka kalau dia adalah solusi, maka dia akan masuk ke ruang solusi. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dalam algoritma backtrack? Jadi backtrack itu DFS ya. Jadi kita ingat bahwa kalau kita ngomongin branch and bound dia BFS. Kalau backtrack dia DFS. Jadi mencari solusi dari kedalaman tree dulu, kemudian dia akan mencari lagi ke atas dan kembali ke bawah lagi ya. Jadi berdasarkan kedalamannya dulu yang pertama. Nah, ketika suatu solusi ya lahir ya dari suatu tree, jadi kita ngomongin dari root ya, jadi root, kemudian ada branch, ada cabang, di mana branch itu terbentuk dari root, itu kita sebut sebagai simpul hidup atau life node ya, leaf node ya. Jadi simpul hidup itu adalah simpul yang masih bisa akan menjadi parent atau menjadi root dan menghasilkan suatu cabang atau branch. Nah, kemudian simpul hidup yang nanti akan diperluas kita namakan simpul hidup atau simpul E ya, expand node. Jadi simpul hidup yang masih bisa untuk ditelusuri. Jadi kalau tidak bisa ditelusuri lagi, kita putus, kita pruning dan tidak perlu kita telusuri lagi gitu ya. Jadi dia akan menghemat waktu pencarian solusi daripada DFS yang biasa. Nah, kemudian tiap kali simpul itu diperluas, jadi ada root ya, misalnya ada root, kemudian ada cabangnya, ada branch, nanti branch itu jadi root lagi. Nah, dia akan
diperluas terus ya, di mana nanti karena DFS itu selalu ke bawah ya, level kedalaman tree-nya selalu ke bawah, dia akan membentuk suatu lintasan ya, di mana lintasan itulah yang akan membuat suatu solusi ya, seperti di algoritma DFS. Nah, jika lintasan yang dibentuk tidak mengarah ke solusi, ya artinya mungkin tadi memenuhi fungsi pembatas ya, atau dia ternyata ketika dibangkitkan dengan suatu fungsi pembangkit gitu ya, ternyata dia sama juga nilainya dengan fungsi pembatas gitu ya, artinya pas mau dibangkitkan ternyata dia melanggar fungsi pembatas, maka simpul E tersebut akan dibunuh ya, atau dimatikan, sehingga kita sebut sebagai simpul mati atau dead node ya. Jadi tidak perlu ditelusuri lagi yang di bawahnya, udah aja sampai situ ya. Nanti kita telusuri lagi di tempat lain di mana ada simpul hidup lainnya yang masih bisa diekspansi ya, atau diperluas. Oke. Nah, jika pembentukan lintasan terakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada suatu root kan, dia membangkitkan beberapa cabang atau anak gitu ya, lebih dari satu. Jadi kalau ada salah satunya mati, maka kalau DFS dia akan menelusuri anak-anak yang lainnya ya, sesuai dengan urutan yang ada. Nah, jika dari root misalnya membangkitkan 3 anak nih, ditelusuri anak ke satu atau cabang atau branch ke satu, dia tidak ditemukan solusi atau dia ketemu fungsi pembatas, dia akan ke branch kedua atau ke anak kedua. Misalnya tidak ditemukan solusi juga dan atau ketemu fungsi pembatas, dia akan bangkitkan ketiga gitu ya. Nah, apabila semua anaknya bukan merupakan solusi atau ternyata bertemu fungsi pembatas, maka dia akan melakukan backtrack. Backtrack itu artinya dia akan ke atas lagi ke simpul hidup terdekat. Ya, atau simpul hidup terdekat itu adalah simpul dari orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian nanti simpul orang tua itu akan menjadi simpul E yang baru. Jadi kalau misalnya ini orang tua nih ya, terus mau ngebangkitin ke sini nggak bisa, ini nggak bisa, sini nggak bisa, maka dia akan ke atasnya lagi gitu ya, dimana dia akan ketemu orang tuanya, dimana orang tua itu bisa jadi memiliki anak yang lebih dari satu dan dia akan menelusuri anak-anak yang lainnya ya. Nah, pencarian akan dihentikan bila tidak ada solusi atau tidak ada simpul hidup lagi untuk dilakukan proses runut balik atau backtrack. Kalau sudah tidak ada semua, maka solusi dianggap tidak ditemukan gitu ya, udah pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu aja simpul hidup, artinya dia adalah parent dan masih bisa untuk dibangkitkan cabang branch atau child node-nya atau anak-anaknya, maka kita bisa bangkitkan dulu untuk mencari solusi ya, kemungkinan solusinya mungkin ada di situ. Oke, kita ambil contoh knapsack 01. Knapsack itu ransel ya. Ransel itu berarti 0 atau 1, artinya kalau kita ibaratkan knapsack 01 itu ada suatu barang ya, 0 itu berarti barang itu dibawa, 1 itu barang itu tidak dibawa, dia itu aja. Nah, kalau kita ibaratkan n-nya 3 atau itemnya ada 3 ya, di mana solusi itu adalah X, di mana X1, X2 dan X3 dengan XI adalah 0 atau 1, maka ruang solusinya adalah X1 ini bisa 0 atau 1 gitu ya. X2 ini bisa 0 atau 1, X3 ini bisa 0 atau 1. Artinya solusinya bilangan biner ya. Nah, berarti kalau di sini berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi solusinya ada 8 ya. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ya. 1 ditambah 2 pangkat 1, 2 ditambah 2 pangkat 2, 4, 7. Tapi 0 juga masuk ya. Jadi 8 ya. Oke, jadi solusinya adalah ini adalah kita ibaratkan X ini adalah knapsack-nya atau ranselnya. Di mana ransel itu ada 3 item yang bisa dibawa. Ya, 0 itu menunjukkan bahwa item itu tidak dibawa, ya 1 menunjukkan item itu dibawa. Artinya ruang solusinya adalah tidak membawa apa-apa sama sekali, membawa item yang kedua saja, ya, membawa item yang ketiga saja,
membawa item yang pertama saja, ini item pertama dan kedua, ini item pertama dan ketiga, ini item kedua dan ketiga, dan ini membawa semua item. Nah, ini adalah contoh knapsack 01. Ini baru itemnya aja ya. Belum kalau kita ngomongin knapsack itu kita akan ngomongin profit ya, kita akan ngomongin berat, dan kita akan ngomongin hasil solusi. Nah, dari permasalahan tadi, maka kita bisa buat solusi knapsacknya seperti ini. Jadi n-nya sama dengan 3. Jadi kita mulai dari X1 dulu, X1 dibawa gitu ya. Jadi barangnya dibawa. Lalu kita ke 2, kita ke X2, X2-nya juga dibawa. Kemudian kita ke X3, X3-nya juga dibawa. Artinya nanti 1, 1, 1 ya. X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1. Yaitu solusi pertama. Solusi kedua ini penomorannya adalah DFS ya, jadi kedalaman dulu, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau BFS itu berarti 1, 2, 3-nya di sini ya, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau DFS enggak, dia kedalaman dulu, nanti di sini ke sini lagi, ini 5, artinya nanti solusinya adalah 1, 1, 0. Kemudian ini udah semua, kembali ke atasnya ya, karena udah semua kembali ke atasnya lagi. Ternyata masih bisa punya anak ya, karena anggotanya tadi 1 atau 0, ini 0 ya, dan seterusnya. Tapi dia konsisten ya, jadi kalau ke kiri dia 1, ke kanan dia 0 ya. Ini ke kiri 1, ke kanan 0, ke kiri 1, ke kanan 0. Nah, ini adalah contoh ruang solusi knapsack 01 untuk n sama dengan 3, untuk item sama dengan 3, di mana pencariannya adalah merupakan DFS. Nah, kalau kita kaitkan permasalahannya itu dengan backtrack ya, kita coba untuk sedikit mengkomplekskan contoh yang tadi. Ya, itemnya sama 3. Nah, namun ada kompleksitasnya ya, yaitu berat, ya W, bobot ya, berat yang pertama, berat yang kedua, berat item ketiga, di mana berat masing-masing item itu adalah 35 item 1, 32 item 2, dan 25 item 3. Kemudian ada profit, ya keuntungannya. Jika membawa item 1, maka profitnya 40. Jika membawa item 2, profitnya 25. Jika membawa item 3, profitnya 50. Namun yang namanya knapsack pasti ada fungsi pembatas, yaitu M. Gitu ya. Nggak mungkin semuanya dibawa semua, tapi pasti ada fungsi lah ya, dimana kalau kita ngomongin knapsack itu biasanya berat ya yang dijadikan fungsi pembatas. Nah, sama karena kasusnya 01, maka n-nya 3 ya, jadi X1, X2, X3, di mana XI itu bisa 0 atau 1 ya, anggota 0 atau 1, jadi bisa 0 atau 1. Nah, fungsi constraint atau fungsi pembatasnya itu adalah harus lebih kecil dari M. Nah, M ini didapat dari hasil perkalian dari WI ya, WI dikali XI, lalu kemudian semuanya dijumlahkan. Nah, itu harus kurang dari M. Nah, yang diambil mana profit yang paling besar gitu ya. Jadi nanti misalnya 0, 0, 0, maka tidak ada yang di bawah 0 gitu ya. Jadi kalau 1, 0, 1, jadi kalau X1-nya 1, maka 1 dikali 35 ya. Jadi ini kalau misalnya X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0 ya. Berarti X1 35 dikali 1, 35 ya. X2-nya 0, berarti 0 dikali 32, X3-nya 0, 0 dikali 25. Kemudian dijumlahkan gitu ya, ini jumlah. Maka 35 ya, maka nilai dari ini adalah 35, di mana ternyata 35 itu lebih dari M. Maka 101 itu bukan merupakan suatu solusi gitu ya, karena dia lebih dari M. Nah, kayak gitu ya contohnya. Nah, coba kita telusuri ya dengan menggunakan DFS seperti ini gitu ya. Jadi masih ingat kalau DFS itu bisa pohon statik dan pohon dinamis. Ini kita coba cari dengan pohon dinamis.
Kita coba dulu X-nya 1. Ya ternyata pas masuk X-nya 1, mau yang kedua tadi ya, X-nya 1, ininya aja udah 35 gitu ya, dimana M-nya 30. Ya, cara sederhananya ya karena dia knapsack 01 ya. Lihat aja dari sini ya, karena pengalinya pun itu adalah nilai X-nya ya. Kali 1 atau kali 0 aja gitu ya. Oke, yang pertama X-nya 1. Ternyata M-nya aja udah 35. Sehingga kita tidak perlu lagi sebenarnya menelusuri ini. Ya, kita coba X-nya X1-nya 0, maka dia masih 0. Ya, masih bisa ditelusuri. Kemudian kita coba X2-nya 1. Kan di DFS ya, kedalaman ya. Ternyata 32, lebih dari M. Ya, kita ke atas lagi ya, backtrack ke atas lagi, turun ke bawah lagi. Kita coba X2-nya 0, maka masih 0. Lalu kita coba X3-nya 1, berarti X1, X2, X3-nya 1, 0, 1 ya, berarti 001, di mana 25 ini sudah lebih kecil daripada 30. Nah, maka dia adalah calon solusi, di mana kalau kita ngomongin ini 001, maka profitnya 50 ya. 001. Lalu kita telusuri 0, maka 000 tidak di bawah semua. Artinya solusinya adalah ini gitu ya. Dimana 001 artinya barang yang dibawa hanyalah barang ketiga dengan profit 50 dengan memenuhi M ya, nilai pembatas ya. Sehingga kalau ditelusuri dengan backtrack dia pasti akan 1, 2, karena tidak mungkin lagi ditelusuri, ini dimatiin aja, nggak perlu ditelusuri lagi karena tadi gitu ya. Dengan W35 aja dia udah melebihi M ya kalau dilihat dari rumus yang ini tadi. Maka nanti yang ketiga di sini turun lagi ke sini, oh ternyata 01 juga melebihi, dia naik lagi ke atas backtrack. Karena dia masih punya dia masih statusnya simpul hidup dan masih bisa diekspand, maka diekspand ke anaknya 0 gitu ya. Nah, karena ini 0, ini masih bisa disimpulkan ya, masih bisa diekspand, ini jadi simpul hidup yang baru. Turun lagi ke kiri ya, karena DFS 1 gitu ya. Ternyata 1 ketemu 50 ya. Jadi F-nya adalah 50 ya, profit tertingginya 50. Kemudian dia ke atas lagi, kemudian dia ke sebelahnya lagi, ternyata 0 dan ini udah selesai semua gitu ya. Sehingga dari pencarian ini kita dapatkanlah solusinya adalah X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1 gitu ya. 001 dengan F sama dengan 50. Ya, kalau ini 011 maka ditambahin aja, tapi itu bukan solusi karena dia akan melanggar M ya dari berat yang ada. Nah, gitu ya. Jadi dia backtrack itu berarti dia ke atas lagi, dimana sama seperti branch and bound dia ada fungsi pembatas. Nah, fungsi pembatas itulah yang nanti dijadikan untuk pemotongan jalur ya, atau pruning tadi. Oke, contoh lainnya adalah maze. Nah, jalan keluar dalam labirin, ini biasanya game ya. Dimana kalau kita ngomongin maze ada lintasan ya, dan ada langkah-langkah. Kemudian arah yang memungkinkan adalah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan ya dari problem maze ini. Nah, garis besar algoritmanya kalau maze itu adalah kalau ada arah yang benar, ini diulang ya, while belum sampai tujuan do, jika ada arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, artinya ada suatu jalur di mana jalur itu belum pernah kita telusuri gitu ya. Nah, kalau memang belum, kita pindah ke langkah ke situ ya. Ya, kalau tidak kita balik, kalau misalnya nemu jalan buntu atau nemu jalan yang pernah kita telusuri lagi, kita balik lagi ya, kemudian kita cari lagi jalan yang belum kita telusuri. Kira-kira itu ya garis besar algoritmanya. Nah, bagaimana cara mengetahui langkah mana yang perlu dijejaki kembali? Artinya dalam suatu algoritma backtrack ya, dalam suatu penelusurannya bisa saja ada jalan yang perlu dijejaki kembali karena apa? Dia masih ada
pilihan lain ya, ketika dia ditelusuri di depan situ ternyata masih bisa belok kiri, belok kanan atau lurus gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita bisa simpan semua langkah yang dilakukan lalu kita gunakan rekursif ya untuk menyimpan langkah-langkah tersebut. Nah, ini adalah algoritma garis besarnya lagi gitu ya. Arahnya adalah integer ya, kalau up itu 1, 2, 3, 4 ya, 4 itu kanan. Algoritmanya jika solusi sudah ditemukan lalu kembalikan dengan true, kalau belum ditemukan dia rekursif ya, tiap arah gerakan mau dia ke atas, ke kiri atau ke bawah atau ke kanan, lakukan pergerakan jalan atau pindah satu langkah ya, pindah satu langkah. Nah, kalau dia adalah solusi maka return true, kalau belum dia akan lakukan backtrack ya, dia akan kembali lagi, dia akan mencari langkah yang lain. Dan kemudian akan return false apabila semua arah udah dicoba tapi tetap buntu, maka tidak ada solusi ya. Nah, itu adalah algoritma garis besarnya. Nah, contohnya ini ya. Jadi misalnya in, masuk, kita belok ke kanan, belok ke kanan. Nah, kita tahu nih lurus ini belum dijelajahi, maka kita menyimpan di sini bahwa dari sini itu ada jalan lurus gitu ya. Nah, tapi kita memilih kanan dulu, maka kita ke kanan. Ya, step 1 langkah, ya 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah terus ya, karena tidak ada belok-belok. Nah, sampai di 10 langkah taruhlah ini ya. Ini bisa diibaratkan pixel-pixel ya, jadi langkah aja ya. Pixel itu bisa merepresentasikan langkah, emang nggak kelihatan di sini ya. Nah, ketika di sini dia mentok, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa belakang, maka dia balik lagi ke belakang ya. Dia runut balik, dia muter lagi sampai dia ketemu di titik ini, di mana dia tahu dari titik sini ada langkah atau jalan yang belum dia telusuri gitu ya. Nah, maka dia pilih maju terus. Di sini mentok, nggak bisa maju lagi, dia pilih belok kanan ya, ini belok kanan. Terus lagi. Nah, sampai sini dia ada 2 pilihan, ke kanan atau ke kiri. Nah, dia coba ke kanan dulu. Tapi dia tahu di titik sini itu bisa belok kiri, maka dia akan mengingat titik ini gitu ya. Jadi dia ke kiri dulu. Nah, di sini dia ada pilihan kiri ke kanan, dia ke kanan dulu ya, dari sini dia ke kanan dulu. Nah, ada pilihan ke kanan atau kiri, dia ke kanan. Ternyata mentok, dia balik lagi, dia tahu di sini bahwa ada belok kiri tadi ya. Nah, setelah kanan mentok dia coba ke kiri, kiri mentok lagi, dia balik lagi ke sini. Karena dua-duanya mentok ya, nggak bisa ke kanan atau ke kiri, dia mundur lagi ke sini. Nah, sampai di titik sini dia ingat bahwa ada jalan yang belum ditelusuri lagi. Nah, gitu terus ya. Jadi begitu seterusnya sampai dia temukan jalan keluar. Nah, apabila kita ingin implementasikan dengan cara penelusuran bentuk pohon, ini bisa gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Dia ke kanan dulu, jadi 1 langkah. Jadi ini kita ibaratkan tadi pixel ya. Langkah kedua, langkah ketiga, ke kiri dulu ya karena DFS. Langkah keempat, langkah kelima, terus mentok. Maka dia balik lagi ke sini. Dimana dia ingat di sini itu ada langkah yang belum dia telusuri, maka dia ambil langkah tersebut. Nah, jadi ini bisa belok kiri, ini bisa lurus kan. Jadi kita kembalinya ke atas sini. Jalan lagi terus sampai sini gitu ya. Dari sini dia belok kanan dan ini seterusnya gitu ya, sampai sini dia mentok, dia kembali lagi ke titik yang di sini. Ya, titik sini tuh berarti kan ada pilihan tadi kiri atau kanan ya, di sini ini di kanannya, ini di kirinya. Nah, dia pilih ini sampai dia selesai gitu ya. Nah, jadi ini adalah implementasi dari algoritma backtrack ya. Jadi setiap langkah yang sudah ditelusuri itu disimpan dulu. Jadi dia jalan dulu, kalau dia ada pilihan kiri atau kanan, pilih dulu salah satu, misalnya kanan, maka dia telusuri terus kanan itu, tapi jejaknya itu disimpan ya. Nah, setiap ada pilihan lagi kiri kanan, dia telusuri salah satu dulu, nanti jejaknya disimpan terus. Kemudian dia akan kembali di persimpangan pertama, di persimpangan terakhir yang dia temui, dia pilih jalur lain. Kalau bukan solusi juga dia kembali lagi ke persimpangan terakhir dia temui. Kalau tidak ada pilihan lain dia akan kembali ke persimpangan yang terakhir -1 gitu ya. Nah, gitulah kira-kira ya penjelasan dari algoritma backtrack atau runut balik. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya gitu ya. Semoga mudah dimengerti gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.